Sehingga di dalam masa pandemi seperti ini, kalian tetap kuat menjalani kehidupan dan tetap jaga protokol kesehatan. Baik, akan saya tuliskan materinya. Nah, di sini apakah itu persamaan kuadrat? Itu adalah persamaan yang di dalam variabelnya itu memuat kuadrat. Nah, dalam persamaan bentuk umumnya kan seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kurang besar ya. Ini adalah persamaan kuadrat yang variabelnya itu X. Ya, variabelnya X. Sehingga kalau menunjukkan ini X kuadrat plus 6X plus 5, ini adalah persamaan kuadrat yang variabelnya itu X. Variabelnya X. Nah, kita akan mempelajari persamaan kuadrat yang variabelnya itu adalah fungsi trigonometri. Jadi, ini kan variabelnya. Variabel. Dalam hal ini variabelnya X. Tapi kalau variabel dalam persamaan trigonometri, ininya variabelnya itu bisa menjadi nilai sin atau nilai cos atau nilai tangen. Contohnya ini, misalnya sin kuadrat X ditambah 6 sin X tambah 5 sama dengan 0. Nah, persamaan ini sebenarnya sama dengan persamaan ini, cuma berbeda variabelnya. Ini dalam variabel sin. Nah, jika kalian menyelesaikan persamaan trigonometri dengan cara memfaktorkan, kalau variabelnya seperti ini, barangkali akan terganggu cara berpikirnya. Jadi, untuk menyederhanakan dari persoalan ini, agar mudah kita pahami, agar mudah kita faktorkan, maka persamaan trigonometri itu harus kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat yang lebih sederhana. Jadi menyederhanakan cara berpikir kita. Jadi kalau misalnya dalam menyelesaikan sesuatu itu kok mungkin mengalami kesulitan, nah, maka tingkat kesulitan itu kita kurangi. Kita kurangi. Baik, saya tuliskan contoh yang pertama. Ini soal yang pertama itu 2 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 0. Ini dibatasi dari begini sampai 360. Nah, jika kita menyelesaikan persamaan ini, tetapi variabelnya kok masih dalam sin, barangkali banyak mengalami hambatan. Maka sesuatu yang menyebabkan hambatan itu kita ubah. Misalnya, P itu menjadi ini. Maka persamaan di atas itu berubah menjadi 2P kuadrat ditambah P sama dengan 0. Nah, disinilah kita sudah bisa melihat bahwa persamaan trigonometri yang paling atas ini bentuknya lebih sederhana. Lebih sederhana. Sehingga kita bisa memfaktorkan sesuai dengan cara menyelesaikan persamaan kuadrat, salah satunya dengan memfaktorkan menjadi P ini 2P plus 1 sama dengan 0. Sehingga P-nya sama dengan 0 atau P-nya sama dengan setengah min. Nah, setelah seperti ini, kita kembalikan. Ya. Jadi kalau dalam suatu perjalanan, kalau bensinnya habis, itu jangan dibuka, tutup bannya, itu nggak selesai. Jadi kalau bensinnya habis, itu datanglah ke pom. Artinya itu mengganti sesuatu yang sama. Jadi kalau bannya bocor, yang diganti bannya, jangan diganti bensinnya, itu nggak akan selesai. Nah, ini kita kembalikan. Kita kembalikan. P tadi kan sin X, maka tulisan begini.
sin X sama dengan 0. Maka diperoleh X sin 0 itu sin berapa saja? Sin yang nilainya 0 itu adalah 0, 180, dan 360. Nanti bisa dilihat di tabel nilai perbandingan fungsi trigonometri, sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran. Nah, sekarang yang nomor berikutnya, kalau P-nya sama dengan setengah, nilainya sama dengan berapa saja? Nilainya sama dengan berapa saja? Nah, ini. P setengah itu dimiliki oleh kalau X-nya sama dengan ini, sin X sama dengan min setengah, itu X-nya sama dengan 120 dan 240. Nah, itulah yang menjadi penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang bentuk kuadrat, di mana variabelnya itu dalam X. Sehingga kita tinggal menuliskan, oh ini penyelesaiannya. Di materi ini nanti akan saya share di Google Classroom-nya. Jadi kalau misalnya mau menulis itu, yang sekarang perhatikan saja, nanti tulisannya sudah ada ya, sudah ada di dalam Google Classroom-nya. Nah, baik, sekarang saya lanjutkan contoh yang nomor 2. Tentunya variabel dalam pertidaksamaan kuadrat itu tidak hanya sin ya. Yang lainnya juga bisa, ada tan, ada cos. Sekarang yang kedua, 2 sin kuadrat X ditambah 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita buat lagi untuk menyederhanakan persamaan ini agar mudah kita pahami, agar mudah kita faktorkan. Sin X-nya kita ganti dengan P, sehingga ini menjadi 2P kuadrat ditambah 3P plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, hasil pemfaktorannya itu adalah 2P plus 1 dengan P plus 1 sama dengan 0. Maka diperoleh P-nya itu 2P sama dengan min 1, P-nya sama dengan min setengah. Ini sama dengan yang tadi. Yang berikutnya ini atau P-nya sama dengan min 1. Nah, kita kembalikan. Sin X sama dengan min setengah. X-nya sama dengan yang tadi, ini 120 dan 240. Nah, kembalikan nih, sin X sama dengan min 1, X-nya sama dengan 180. Jadi penyelesaiannya ini. Nah, sama ini pada contoh nomor 2 ini juga sudah saya tuliskan. Saya sampaikan nanti di dalam Google Classroom. Nah, nanti kalian bisa melihat di sana. Apakah ada pertanyaan? Oh, baik, saya lanjutkan. Mungkin barangkali kalau seperti ini pelajarannya mungkin lebih mudah atau ya mudah-mudahan lebih mudah ya. Jadi, walaupun di dalam Google Classroom yang saya tampilkan di sana itu juga memuat video yang relevan, ya, video yang relevan. Sekarang contoh yang ketiga, kita ambil kalau contoh pertama dan kedua tadi itu dengan menggunakan variabel sin, sekarang kita akan menggunakan variabel yang lain yaitu cos.
Ini nomor 3. 2 cos kuadrat X ditambah 7 cos X plus dikurangi 4 sama dengan 0. Sekarang cos X-nya kita ganti dengan variabel yang baru. Sama seperti tadi, kita pilih variabel P misalnya. 2P kuadrat plus 7P dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya ini 2P min 1, ini P plus 4 sama dengan 0. Maka diperoleh P-nya sama dengan setengah, atau yang satunya lagi, P-nya sama dengan min 4. Nah, kita kembalikan. Cos X sama dengan setengah. Nah, X-nya itu berarti 60. Nah, dan 300. Sedangkan untuk cos X sama dengan min 4, ini jelas tidak ada nilainya. Karena nilai tertinggi dari cos X itu adalah min 1. Masuk ini min 4. Jadi X-nya dalam hal ini tidak ada. Karena apa? Karena yang paling maksimum, karena maksimumnya itu cuma min 1. Nah, kalau ini min 4, jelas melanggar aturan. Tidak mungkin itu. Seperti kita memelihara ikan 3 kok mati 9, itu kan enggak mungkin. Itu contoh yang ketiga. Dengan menggunakan variabel cos. Nah, untuk beberapa siswa barangkali ini ada yang apa? Bagaimana ini kok bisa seperti ini? Nah, ini sebenarnya kan sudah dilalui. Kalian tinggal melihat di video yang sesuai. Nah, video yang sesuai. Atau besok kalau ada kesempatan lain, ya, jadi kalau nanti ada permintaan, Pak, bagaimana cara, bukan kita menghafal ya, dalam menyelesaikan soal seperti ini adalah harusnya dilewati cara menghafal. Yang terpenting adalah memahami. Jadi Anda bisa membandingkan ya, kalau kalian itu disuruh oleh orang tuanya mencarikan uangnya atau mengambil uangnya, itu lebih mudah mengambil. Nak, tolong ambilkan uangnya. Di mana, Bu? Almari. Itu mengambil udah. Tapi Pak, nak, tolong carikan uangnya di mana? Yang penting kamu cari ada. Itu beda lagi persoalannya. Jadi tingkat kesulitannya itu akan berkurang ketika kita itu mengambil jawaban, bukan mau menghafalkan jawaban. Jadi mengambil jawaban. Nah, barangkali nanti di kesempatan lain saya akan menyampaikan untuk bagaimana misalnya ada pertanyaan, ini kok bisa Pak Indarto kok bisa cepat ya? Mungkin karena sudah saya lama mengajar, tapi kan nanti bisa diberitahukan. Kalau Anda melihat di Google Classroom di bagian awal itu saya sudah menyampaikan membuatkan videonya, ya. Saya ambilkan dari YouTube. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, lebih luar biasa hari ini. Mungkin harapannya cepat selesai, terus selesai, ya, cepat selesai, terus bisa kemana-mana. Oke. Baik, sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat, yang pertama, kedua itu menggunakan sin. Yang ketiga menggunakan cos. Nah, ini hati-hati, ada sin dan cos tampil bersama-sama. Bagaimana cara mengeksekusi? Siapa yang harus diganti? Bagaimana cara
menggantinya agar mereka duduknya nanti seragam. Contohnya seperti ini. Cos 2X dikurangi 3 sin X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah ini kok ada sin, ini kok ada cos. Lalu kita harus ikuti contoh nomor 1 atau contoh nomor 2. Nah, ada dua kemungkinan ya, karena cosnya itu merupakan sudut rangkap. Ya, sudut rangkap. Jadi cos 2X itu kan rumusnya seperti ini. Jadi 2 cos kuadrat X min 1. Atau cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ada dua kemungkinan. Cos 2X-nya itu nanti mau diganti dengan mana? Diganti yang nomor 1 atau nomor 2. Kalau diganti nomor 1 jelas tidak memungkinkan ya, tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena di sini kalau cos 2X yang diganti dengan 2 cos kuadrat X, dia akan berpapasan dengan sin X, tidak sinkron. Nah, mau mengganti, mensubstitusikannya dengan variabel baru, tidak sinkron. Maka alangkah bijaksana, kalau yang cos 2X itu kita ganti yang nomor 2. Sehingga bentuknya menjadi 1 min 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X min 1 sama dengan 0. Atau menjadi min 2 sin kuadrat X min 3 sin X sama dengan 0. Nah, sekarang semuanya sudah dalam nilai fungsi nilai perbandingan trigonometri yang sama. Di sini ada sin, di sini ada sin. Kalau ini tadi kan ini ada cos, ini ada sin. Jadi memilihnya itu tergantung dari situasinya. Saya akan mengganti cos 2X dengan yang pertama apabila berdekatan dengan cos. Saya akan mengganti cos 2X itu dengan yang nomor 2 kalau apabila setelah saya mengganti ini ditemukan temannya. Nah, dalam hal ini temannya ya yang bentuknya sin. Bentuknya sin. Nah, setelah itu kita akan memfaktorkan ya. Ini kalau difaktorkan kan ini faktor yang keluar kan sin X. Kalau ini dikasih ini min, ini 2 sin X plus 3 sama dengan 0. Yang ini nanti akan menghasilkan sin 2X-nya itu harus sama dengan min 3/2. Tidak bisa. Karena nilai minimum dari sin X itu pun juga sama, harus min 1. Sehingga yang bisa menghadirkan, yang bisa memberikan penyelesaian terhadap soal ini adalah hanya ketika sin X-nya itu sama dengan 0. Kalau sin X-nya sama dengan 0, penyelesaiannya jelas. Ya. Itu hanya akan dimiliki kalau X-nya itu sama dengan, ingat ya, grafik fungsi sin kan seperti ini. Nah, sin 0-nya itu hanya dimiliki oleh 0, 100. Nah, X-nya sama dengan 0, 180, dan 360. Ini ada murid baru. Tuh. Itu yang kaitannya dengan bentuk dari persamaan kuadrat di mana tidak serta-merta kita langsung menggunakan karena ada yang harus kita ganti. Dan ini adalah cos 2X-nya harus kita ganti. Nah, di dalam soal-soal tentunya kalian juga harus bisa memahami ya. Pada bagian
mana nilai perbandingan trigonometri itu positif, negatif. Nah, jika nanti dalam menyelesaikannya itu, kalau ada soal pilihan ganda itu kan harus mengetahui, oh penyelesaian ini tidak mungkin dengan menggunakan angka yang seperti ini, karena itu tidak termasuk dalam kuadrannya. Apakah mungkin ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa diajukan ya. Terus saya bisa menuliskan. Kalau sekiranya mudah-mudahan ada pertanyaan dan mudah-mudahan dengan tidak bertanya itu kalian tuh sebenarnya lebih mengerti ya. Jadi nanti kalau nanti di kesempatan lain saya akan membuat ya materi ekstra. Artinya materi itu adalah di luar dari jam pelajaran. Jadi kalau nanti di kesempatan yang lain itu adalah lebih dari jam 1, nanti akan saya berikan teori-teori atau rumus-rumus praktis kaitannya dengan bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, bukan dengan tabel, tetapi nanti dengan cara yang lebih mudah. Sekiranya ada pertanyaan enggak ya? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti pada pertemuan yang sudah saya rencanakan di Google Classroom, silahkan kalian untuk mempelajari, ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan saya, bisa dengan WA, ya, karena saya sudah menyiapkan soal itu cukup banyak ya, soal dalam Google Form ya, Google Form. Tapi kalau sekiranya kalian nanti misalnya akan setelah ini akan mencoba ya, soal latihan, ya, terus nanti bisa saya komunikasikan jawabannya. Nah, mungkin bisa untuk latihan di rumah seperti ini ya. Ini soal latihan bisa sebagai untuk mengevaluasi diri apakah yang pernah saya terangkan tadi bisa dimengerti ya. Nomor 1 itu adalah 4 cos kuadrat X min 4 cos X min 3 sama dengan 0. Yang nomor 2 sin kuadrat X min 9 sin X plus 3. Ini semuanya X-nya di antara ini saja. Jadi hanya di kuadran pertama dan kedua. Jadi X-nya ini hanya semestanya di kuadran pertama dan kedua. Tidak sampai kuadran yang ketiga dan keempat. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan bekal kalian untuk belajar dan akan diupayakan untuk materi-materi yang diberikan itu nanti ada penjelasannya langsung seperti ini. Jadi kalau misalnya hanya dengan melihat YouTube yang barangkali sejalan atau agak sama dengan materi yang saya sampaikan, atau sebenarnya kemandirian kalian juga bisa ya mencari. Dan barangkali untuk saat-saat yang seperti ini memang dalam keadaan darurat adanya seperti ini, sehingga dibutuhkan suatu keterampilan, suatu semangat di mana apapun yang terjadi pada hari ini sehingga bisa memberikan semangat untuk tetap lebih belajar, semangat untuk menuntut ilmu, karena apapun yang akan kita laksanakan tentunya akan berguna di kelak kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf, bisa lanjutkan di lain kesempatan. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Pak Lu ya.